Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lil ibadil qurban wa ja'alahu syi'aran lit-tuqa wal ihsan. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minal khairi wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal irfan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'azzimu sya'airallah fi hadhihi al-ayyam. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Wa qala aidan inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu indahnya pancaran cahaya matahari dari arah timur, ditambah dengan keteduhan, kedamaian serta ketentraman yang terpancar dari wajah para jamaah, ini bukti bahwa betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya pada pagi hari ini. Kita berbahagia dalam rangka menyambut Idul Adha ataupun lebaran kurban pada tahun ini, pada tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada kita ini, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib tidak bosan-bosan mengingatkan, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya orang bertakwa saja orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adapun judul khutbah salat Id pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang bahwa ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sangat memiliki nilai-nilai aspek spiritual dan juga sangat memiliki nilai-nilai aspek sosial terkait dengan ibadah kurban. Hadirin berhadirat, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, saat ini kita sedang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tantangan. Di antara fitnah, kerusakan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat ini, di antaranya kita melihat
begitu jelas betapa turunnya minat orang Islam untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam yang udah biasa-biasa aja meninggalkan sholat 5 waktu. Banyak umat Islam yang udah merasa biasa meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena sibuk kerja sampai nggak sholat, karena berbagai macam sebab-sebab sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, hadirin wal hadirat, kemaksiatan terpampang begitu jelas. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Narkoba begitu merajalela di lingkungan kita masing-masing. Anak-anak muda terpapar dengan narkoba, terpapar dengan judi online, terpapar dengan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Hadirin wal hadirat, jemaah salat yang dimuliakan Allah, ditambah lagi di antara tantangan dan kerusakan yang sangat ketara pada zaman kita saat ini adalah adanya ketimpangan ekonomi di antara kita, kesenjangan sosial yang begitu ketara, dan juga yang lebih parah daripada itu, betapa minimnya, betapa krisisnya nilai-nilai kemanusiaan pada zaman sekarang ini. Manusia seolah sudah tidak ada harganya, bahkan nyawa sekalipun sudah tidak ada nilainya di zaman kita sekarang ini. Pembunuhan merajalela di mana-mana, pembegalan merajalela di mana-mana. Maka hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begini tantangan kerusakan yang terjadi di zaman kita, maka datang kemudian ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang relevan, yang sangat sesuai untuk meningkatkan kembali kecintaan kita untuk menjadi orang-orang yang rela berkorban, patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah kurban menjadi motivasi untuk kita menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama manusia, peduli kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah kurban, tentu kita tidak bisa terlepas dengan sejarah agung, sejarah istimewa, bagaimana pengorbanan dahsyat yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail anaknya. Walaupun kisah ini udah sering kita dengar, udah sering disampaikan di dalam khutbah-khutbah ini, sering disampaikan para ulama, para ustaz, tuan-tuan guru kita. Tapi berbicara tentang kurban, maka memang tidak bisa terlepas dari kisah keistimewaan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagaimana dahsyatnya pengorbanan, ketundukan, ketaatan, totalitas yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti cintanya yang memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita yang hanya cinta di mulut, tapi kadang-kadang kita kurang rela berkorban untuk Allah atau untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bayangkan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu di usia tua baru mendapatkan seorang anak, dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelah, dirawat dari kecil itu anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai anaknya sudah mencapai usia remaja,
Datang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih ini anak. Orang tua mana yang tega rela menyembelih anaknya sendiri? Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan kedua. Hanya satu pilihan. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kekasih Allah, orang-orang soleh begitu. Menjalankan perintah Allah tanpa syarat. Maka setelah bermimpi mendapatkan perintah Allah melalui mimpi, maka kemudian Nabi Ibrahim datang kepada anaknya, kemudian berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anak kesayanganku, tadi malam aku bermimpi mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Lalu apa pendapat engkau wahai anak? Ayahnya adalah kekasih Allah. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam seorang pemuda, anak yang juga bakal menjadi nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban anak yang soleh ini? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ikut perintah Allah, enggak ada pilihan lain, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Silakan sembelih saja aku. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya ini, ayah dan anak ini sepakat untuk menjalankan perintah Allah yang sangat dalam tanda kutip tidak rasional, tidak logik. Mana mungkin ada seorang ayah yang sehat, orang tua yang normal, nggak mungkin sanggup dan rela menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Maka ketika keduanya sudah sepakat, aslama artinya mereka memang sudah pasrah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qisasul Anbiya mengatakan yang dimaksud dengan aslama memang sudah pasrah. Ini perintah Allah, mau gimana lagi? Memang betul-betul tulus, totalitas, patuh. Ini betul orang-orang yang patuh kepada Allah. Aslama, pasrah kepada Allah. Wa tallahu lil jabin. Maka dibawa ini anak ke suatu tempat. Sebagian ulama tafsir, sebagian riwayat menyebutkan ini anak ditelumpuhkan oleh Nabi Ibrahim. Bukan miring, bukan, telumpuh. Dihadapkan wajah Ismail ini ke arah tanah. Dan Nabi Ibrahim berencana untuk menyembelih Nabi Ismail ini dari arah leher belakang, bukan dari leher depan. Rencana Nabi Ibrahim disembelih ini anak dari leher bagian belakang. Supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anak kesayangannya saat proses penyembelihan. Nggak sanggup, nggak tega. Nabi Ibrahim juga manusia. Maka beberapa saat sebelum terjadinya penyembelihan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya." Ibrahim, tunggu dulu. Udah enggak usah disembelih. Kami menyuruh kepada Nabi Ibrahim, kata Allah, qad saddaqta ru'ya. Udah cukup, enggak usah disembelih, enggak usah. Engkau sudah sukses. Engkau berhasil menjalankan perintah aku, kata Allah. Engkau telah membenarkan perintah aku yang datang melalui mimpi. Udah, enggak usah disembelih. Allah ini bukan Tuhan yang kejam. Allah bukan Tuhan yang jahat. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang ayah untuk menyembelih anaknya sendiri. Allah menjelaskan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Ibrahim, ini hanya sekedar ujian. Ini ujian aja. Aku ingin mencoba menguji engkau sejauh mana kecintaan engkau kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji apakah Nabi Ibrahim ini betul-betul cinta kepada Allah atau dia lebih cinta kepada anaknya itu. Tidak, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah lulus ujian. Ini hanya ujian saja. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim.
Dan lalu kata Allah, kami gantikan Nabi Ismail dengan 1 ekor kibas, 1 ekor kambing yang besar, yang lalu kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan sejak itu sampai saat ini menjadi sebuah syariat penyembelihan ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, dari kepatuhan Nabi Ibrahim ini, dari pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini, hendaknya menjadi teladan untuk kita semua. Teladan untuk apa? Kita yang menyatakan diri sebagai orang Islam, orang beriman, memang sudah semestinya sanggup berkorban, sanggup mengorbankan apapun yang kita punya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai ketakwaan di dalamnya. Takwa itu apa? Takwa itu kan kita sanggup menjalankan perintah Allah, kita sanggup meninggalkan larangan Allah. Tujuannya satu, Bapak Ibu, hanya semata-mata untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, supaya kita disayang sama Allah, supaya kita dicinta oleh Allah, supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak sholat itu karena nggak mau berkorban untuk Allah, padahal hanya beberapa menit saja melaksanakan sholat itu. Tapi yang beberapa menit itu pun orang sebagian nggak sanggup mengorbankan sebahagian waktunya untuk menghadap Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang orang punya duit, kaya, nggak mau dia mengorbankan hartanya di jalan Allah, nggak mau dia keluarkan zakat, atau nggak zakat pun nggak mau dia infak, nggak mau dia berkurban. Walaupun ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah memang, tapi di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda beli rumah yang mewah bisa, Anda beli nyicil kendaraan berpuluh-puluh juta bisa. Kita kadang-kadang beli barang harganya mahal-mahal, tapi setahun sekali korban yang hanya mungkin sekian ratus ribu atau sekian juta. Satu ekor kambing paling murah harga 1.500.000 udah bisa kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Pun ternyata banyak orang Islam yang sayang dengan duitnya, kemudian dia nggak mau untuk melaksanakan ibadah kurban. Kadang-kadang berdalih, hukumnya kan cuma sunnah. Kita membahas secara mendalam esensi dari sebuah kurban, bukan hanya dilihat dari segi penyembelihan kambing atau penyembelihan hewan kurban tersebut, tapi di dalamnya ada nilai pengorbanan kita. Berarti kita sanggup mengorbankan sebagian harta kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa di dalam ibadah kurban terdapat nilai-nilai ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagipun Allah menjelaskan ketika seseorang itu kurban, yang sampai yang diterima oleh Allah bukan dagingnya, daging darah itu tidak sampai kepada Allah. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketika seseorang berkorban, maka tidak akan sampai darah dan daging itu kepada Allah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah esensi, hakikat sebuah ketakwaan yang ada pada diri orang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah ini yang singkat ini, kami ingin menyimpulkan 3 perkara saja dari sebuah teladan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya. Kesimpulan pertama, mari sama-sama Bapak Ibu kita jadikan ibadah kurban ini sebagai sarana untuk kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Korbankanlah sebahagian waktu kita, enggak semua. Korbankan sebahagian harta kita, enggak semua. Korbankan sebahagian apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita persembahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala
sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar. Sholat butuh waktu. Ini seperti mendengarkan khutbah ini butuh waktu. Kalau nggak ada urusan yang sangat urgen, afdalnya kita mendengarkan khutbah sampai tuntas. Tapi tengok kadang-kadang sebagian orang baru khutbah berapa menit, berdiri, cabut, kemudian meninggalkan masjid. Sekian menit kita duduk dalam masjid, udah kepanasan. Mana nilai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di kafe berjam-jam kita sanggup itu. Tengok itu di kafe-kafe. Saya kalau mau kesini melewati kafe Masa Muda, setiap kajian subuh pekan ketiga saya melewati kafe itu. Sebelum subuh itu kafe ramai, bergadang sanggup, khususnya anak-anak muda itu. Bayangkan betapa sia-sianya waktu dihabiskan oleh pemuda-pemudi kita. Kita anggap itu biasa. Oh, itu tidak biasa. Bergadang sampai pagi, merokok, ngobrol, sekedar ngobrol perkara yang nggak penting itu. Itu kalau sia-sia. Ada lagi yang maksiat, pacaran, berzina, nauzubillah, sampai pagi sanggup. Tapi meluangkan waktu untuk sholat nggak sanggup pula. Meluangkan, mengorbankan sedikit waktu untuk mendengarkan kajian, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, bangkit, cus, cabut. Nauzubillah. Ini kita sedang bercerita. Korban dulu sebentar. Capek memang di dunia ini hidup, tapi yakin bahwa enggak lama capek di dunia ini. Khutbah sekian menit, sholat sekian menit, berkorban pun paling berapa ratus ribu, berapa sekian persen saja dari seluruh harta yang Allah berikan kepada kita. Terus kita masih mau bilang kita cinta kepada Allah, kita masih mau bilang kita cinta kepada Rasul, kita masih mau bilang cinta kepada agama. Jauh. Maka pembuktian cinta kita kepada Allah, kita siap untuk mengorbankan sebagian harta kita, sebagian waktu kita persembahkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi Ismail tadi mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Bukan mau sholat ini mau disembelih. Mau disembelih pun masih bisa mengatakan sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Itu takwa. Perlu juga kita sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Terpampang kesempatan zina, jangan zina. Terpampang kesempatan yang judi, anak-anak muda dengarkan. Kalian jauhi itu, judi, perzinahan dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud dengan ibadah kurban, mengingatkan kita kembali terhadap nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk jadi golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab ketakwaan. Enggak perlu bangga dengan harta yang banyak. Enggak perlu bangga dengan kecantikan wajah kita. Enggak perlu bangga dengan ketampanan kita. Enggak perlu. Enggak perlu bangga dengan pangkat dan jabatan kita, enggak usah. Itu kita sembelih hewan secara fisik, tapi hakikat esensinya itu harus kita yakini yang kita sembelih sebetulnya adalah kesombongan kita. Yang kita sembelih sebetulnya adalah keegoan kita. Yang kita sembelih sebenarnya adalah hawa nafsu kita yang nafsu amarah, nafsu yang sangat liar. Mau ini, mau itu, mau maksiat ini, mau maksiat itu, disembelih. Itu hakikat sebuah ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di antara kita hanya yang bertakwa. Enggak ada itu harta, enggak ada itu jabatan. Bukan nggak boleh punya harta, bukan nggak boleh punya jabatan, boleh silakan aja. Tapi Nabi mengingatkan la farqa bainal abyad wal aswad. Nggak ada bedanya kita ini. Yang berkulit hitam sama yang berkulit putih sama aja dalam pandangan Allah. Wala farqa bainal arab wal ajam. Tidak ada perbedaan sama sekali antara bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Ajam. Nggak ada. Yang membuat kita ini beda di sisi Allah, yang membuat kita mulia di sisi Allah, hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari khutbah kita ini adalah bagaimana kita membangun empati sosial. Karena di dunia ini Bapak Ibu, kita tidak hidup sendiri. Kita saling memerlukan, kita saling membutuhkan. Enggak ada gunanya juga dalam tanda kutip ibadah-ibadah kita hebat banyak, sholat hebat, zikir hebat, sholawat hebat.
tapi kita tidak memikirkan saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian ketika kalian kenyang, kemudian ada ternyata orang yang ada di sekeliling kita merasakan kelaparan. Maka ketika seseorang menyembelih hewan kurban, dibagi-bagikan itu lil qani' wal mu'tar, dibagikan sebagian besar untuk orang-orang yang susah, sebagian kecil dihadiahkan untuk orang-orang yang mampu, sebagian untuk dimakan oleh pemilik kurban untuk ambil barokah dari daging kurban yang disembelih. Jadi perhatikan itu baik. Maka ibadah kurban ini juga memiliki nilai agar bagaimana menjadi sarana kita memiliki empati kepada orang lain. Kita tunaikan hak-hak sesama muslim. Ini banyak orang Islam yang nggak ngerti hak sesama muslim. Egois itu perlu dibuang dalam kehidupan kita bermasyarakat. Egois, tidak boleh. Kita saling memerlukan. Nanti ketika mati pun, yang mengkafani kita, yang mensolatkan kita, yang menguburkan kita adalah jiran tetangga kita, saudara-saudari kita. Tidak boleh hidup egois di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingin menyampaikan satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hak-hak seorang muslim yang harus kita tunaikan. Nabi SAW bersabda, hakul muslim 'ala muslim sittun. Hak seorang muslim ke atas muslim lainnya ada 6. Mudah-mudahan kita tunaikan semua ini. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau Anda ketemu sama orang muslim di jalan, jangan cuek, jangan sombong, jangan sok-sok tak kenal. Ucapkan salam, perintah Nabi SAW. Tegur siapa? Boleh menegur dengan wa, om, pak, bang, boleh. Tapi teguran yang paling istimewa adalah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu perintah Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, afshu salam wa at'imu ta'am. Ucapkan salam kepada saudaramu yang muslim. Kalau jumpa jangan sombong. Senyum. Jangan buka cemberut. Senyummu kepada saudaramu, kata Nabi, ada sedekah. Nih kadang-kadang kita jumpa semua orang dicemberutin gitu. Macam punya utang, macam punya salah, dicemberutin. Salim alaihi, kata Nabi. Jumpa kawan, jumpa saudara setelah muslim, ucapkan salam kepadanya. Wa at'imu ta'am, kata Nabi. Beri makan orang-orang. Beri makan dengan yang kita mampu tentunya. Berikan makanan kepada orang lain, khususnya mereka-mereka yang kekurangan makanan atau yang kelaparan. Jadi kalau jumpa sama orang, ucapkan salam. Jangan nggak ucapkan salam. Salam itu doa. Artinya adalah assalamualaikum, maknanya kesejahteraan, keselamatan untuk kamu. Kita yang diberikan salam, kita balas waalaikumsalam. Kesejahteraan, kebahagiaan juga senantiasa meliputi di dalam kehidupan kamu. Luar biasa, amalkan sunnah ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang sama saudaramu yang muslim, datang. Ada kawan kita, saudara kita bikin walimah, acara pernikahan anaknya, atau ada acara apapun, kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi kita hendaknya datang untuk memenuhi jemputan atau undangan saudara yang mengundang kita. Karena dengan kedatangan kita itu akan membuat hatinya senang, membuat hatinya gembira. Kemudian yang ketiga, wa idastan sohatapan sohlahu. Kalau ada orang minta saran, minta nasihat, dinasihati, jangan pelit sama nasihat. Ada orang minta saran sama kita, berikan saran yang terbaik yang kita tahu. Itu juga bagian dari hak seorang muslim ke atas muslim lainnya. Mungkin kita nggak punya duit, tapi kita punya ilmu. Bagi ilmu kepada mereka, bagi nasihat kepada kaum muslim. Nasihat itu juga penting. Jangan yang kita anggap sesuatu yang berharga cuma duit, nggak, nasihat itu juga penting. Ada orang nggak sholat itu lagi sholat tuh. Ada orang malas ibadah itu ibadah. Ada orang maksiat, kita cegah. Jangan kamu bermaksiat, nanti Allah murka. Nanti kau hina di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Itu yang ketiga. Wa idza sahabat fansahlahu. Kalau ada orang minta nasihat, maka nasihatin dia. Yang keempat kata Nabi, wa idza, ini luar biasa, wa idza afasa fahamidallah fasammitu. Kalau ada bahkan orang bersin di sebelah kita, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita disunahkan untuk mendoakan dia dengan doa yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Orang bersin aja disuruh kita mendoakannya. Mudah-mudahan
Allah merahmati. Luar biasa Islam, luar biasa. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, kalau ada orang sakit kita jenguk. Yang keenam, wa idza mata, kalau ada orang meninggal dunia fattabi'hu, maka ikutilah proses fardhu kifayahnya. Dari mulai mengkafani, mensolatkan, apalagi kalau bisa sampai menghantar saudara kita itu sampai ke perkuburan atau sampai ke pemakamannya. Ini ada keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini poin yang kedua dari nilai pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban juga menjadi ibadah yang mengajarkan kita untuk memiliki empati, memiliki ikram kepada sesama muslim. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita mengikis sifat buruk di dalam diri kita. Sifat apa itu? Sifat bakhil, sifat pelit. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sifat buruk itu bukan sombong aja, bukan dengki saja, bukan diri saja, tapi kikir, pelit ternyata juga merupakan bagian dari sifat buruk yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi, dan disebutkan oleh para ulama. Mulai sekarang belajar kita untuk menjadi orang dermawan. Itu yang berkurban itu kadang-kadang bukan yang banyak kali duitnya. Enggak mesti banyak duit yang berkurban itu. Tapi dia punya sifat, punya usaha untuk bagaimana menghilangkan kebakilan, kepelitan di dalam dirinya. Maka ada program nabung setahun nabungnya. Kita sisihkan tiap hari sekian ribu. Kita niatkan ini, tabunganku ini untuk kukurbankan, untuk membeli hewan kurban yang akan kukurbankan pada tahun depan. Itu juga satu upaya kita menghilangkan kepelitan di dalam jiwa kita. Nggak boleh pelit kepada Allah, nggak boleh pelit kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum." Jangan kita kira, kata Allah, jangan kamu kira ketika kamu pelit, simpan hartamu itu, jangan kamu kira itu adalah sesuatu yang baik, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum. Pelit, menyimpan harta, padahal mampu untuk mengeluarkan harta itu di jalan Allah, tapi dia tidak korbankan, dia tidak keluarkan. Bal huwa syarrul lahum. Itu adalah sesuatu yang sangat buruk, kata Allah. Allah berfirman, sayutawwaquna bima dakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang pelit di dunia, nanti di akhirat harta itu akan dikalungkan oleh Allah di lehernya. Kemudian orang itu akan diseret dengan hartanya sendiri masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun bukan hanya sekedar sebuah formalitas, ritual ibadah formalitas saja, tapi kita juga mendapatkan esensi hakikat dari sebuah ibadah kurban itu. Di antaranya adalah di dalam ibadah kurban terletak nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang rela berkorban untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan ibadah kurban ini kita menjadi orang-orang yang memiliki empati, simpati kepada orang lain, saling harga menghargai, hormat menghormati, saling tolong menolong, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan, keberkahan di dalam hidup kita, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah sebagaimana, ya Allah, kami saat ini bahagia, nanti ketika kami mati, ya Allah, bahagiakan juga kami di akhirat masuk surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa 'azzim wa takarram 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta wa 'azamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil tabi'in wa 'anil tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair insyaallah.